saya terus terang pada waktu IKTP, saya dipanggil sendirian. Oleh Presiden. Presiden pada waktu ditemani oleh Pak Pratikno. Jadi saya heran, biasanya memanggil itu berlima, ini kok sendirian. Dan dipanggilnya juga bukan lewat ruang wartawan, tapi lewat masjid kecil itu. Jadi dijemput dari sana. Nah itu di sana, begitu saya masuk, Presiden sudah marah. Presiden sudah marah, menginginkan, karena baru saya masuk itu, dia sudah teriak, hentikan. Kan saya heran, dihentikan, yang dihentikan apanya gitu kan. Setelah saya duduk, ternyata saya baru tahu kalau yang suruh hentikan itu adalah kasusnya Pak Setnov. Terus untuk apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Boleh, itu tentu tidak boleh. Lembaga penegak hukum itu tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Tapi apakah itu benar atau tidak bahwa Presiden mengintervensi Pak Agus? Itu Pak Agus yang tahu. Kalau kita kan ada yang tahu baru dengar sekarang juga. Dan pengakuan dia juga tidak pernah bilang ke orang lain kecuali saat ini. Terpaksa bilang katanya karena ditanya. Menurut saya intervensi ke KPK itu bukan hanya dari Presiden kalau memang betul ada. Dari yang lain-lain juga sejauh yang saya dengar banyak ya, dari politik, parpol, dari pejabat-pejabat gitu yang selalu melakukan lobby-lobby untuk mengganggu penegakan hukum. Nah, ke depannya tidak boleh. Ketua DPR waktu itu? Ya, Ketua DPR pada waktu itu mempunyai kasus IKTP, supaya tidak diteruskan. Nah, sprindik itu kan sudah saya keluarin 3 minggu yang lalu dari Presiden bicara itu. Sprindik itu tidak mungkin, karena KPK tidak punya SP3, tidak mungkin saya berhentikan, saya batalkan. Ya. Kemudian, karena tugas di KPK itu seperti itu, makanya ya kemudian tidak saya perhatikan, saya jalan terus. Tapi akhirnya kan dilakukan revisi undang-undang, nanti kan intinya revisi undang-undang itu kan SP3 menjadi ada, kemudian di bawah Presiden, karena apa pada waktu itu mungkin Presiden merasa bahwa ini Ketua KPK diperintah Presiden kok nggak mau, apa mungkin begitu kemudian Jadi yang kami kedepankan adalah bagaimana menjalankan supremasi hukum itu secara dengan baik dan benar, bahwa kemudian nantinya ada wacana atau keinginan dari anggota untuk melakukan itu merupakan hak anggota. Namun kami juga akan mencermati apakah hal itu diperlukan atau tidak. Yang pertama coba dilihat di berita tahun 2017 di bulan November. Saya sampaikan saat itu, Pak Novanto, Pak Setia Novanto, ikuti proses hukum yang ada. Jelas. Berita itu ada semuanya. Yang kedua, buktinya proses hukum berjalan. Yang ketiga, Pak Setia Novanto juga sudah dihukum, divonis berhukum berat 15 tahun. Ya. Apa diramaikan itu? Kepentingan apa diramaikan itu? Untuk kepentingan apa? Tapi pertemuan itu ada ya Pak ya? Pertemuan Pak Presiden. Saya suruh cek. Saya sehari itu berapa 10 pertemuan. Saya suruh cek di Seknek. Nggak ada agenda yang di Seknek, nggak ada.